Dan kalau kita hitung 2 kali 26 itu 52 ditambah 22 kali 6 itu 132. 52 tambah 132 hasilnya 184. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah yang C. Pembahasan soal ulangan bab bangun ruang sisi datar untuk siswa kelas 8. Langsung kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan diperhatikan gambar ini. Pertanyaannya, agar menjadi jaring-jaring balok, petak yang harus dihilangkan adalah nomor, oke ya. Kalau kita gambarkan ya, ini jaring-jaring baloknya jadinya seperti ini ya. Nah, terus sifat dari jaring-jaring balok ya. Balok memiliki 6 sisi ya. 6 sisi. Di sini ada 9 sisi ya, berarti kita buang 3 sisi. Terus sifat yang kedua terdiri dari 3 pasang sisi yang setiap pasangnya itu kongruen dan saling berhadapan ya. Contohnya ini 2, dia berhadapan dengan 7 ya. Terus 6, dia berhadapan dengan 3. Terus ini ada 2 pilihan ya, bisa 1 berhadapan dengan 5, bisa 5 berhadapan dengan 8. Yang jelas bukan bagian dari jaring-jaring balok itu 4 dan 9 ya. Kita coret 4 dan 9. Nah, tinggal antara 1 atau 8 ini. Kalau 5 nggak mungkin dicoret ya, karena nanti putus antara jaring-jaring yang sebelah kiri dan jaring-jaring sebelah kanan, nggak boleh ya. 5 ini pasti ada. Tinggal yang kita coret ini 1 atau 8. Nah, yang pasti 4 sama 9 ini sudah pasti dicoret ya. 4, 9 ada, dan yang gandengannya itu 1 ya. Ini benar ya ini ya. Jadi kita 1 kita coret sehingga total ada 6 sisi ya. 2 berhadapan dengan 3 berhadapan dengan 6, 2 berhadapan dengan 7, 5 berhadapan dengan 8. Jadi total ada 6 sisi. Yang dibuang 1, 4 dan 9. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 2. Diketahui panjang diagonal sisi kubus sama dengan akar 90 cm. Luas permukaan kubus adalah kubus. Nah, diagonal sisi kubus itu ruas garis AC ya, di mana panjang rusuk kubus kita misalkan dengan S. Rumus panjang diagonal sisi kubus itu adalah S akar 2. Dari soal diketahui panjang diagonal sisi kubusnya akar 90. Artinya S akar 2 sama dengan akar 90. Bila kita kuadratkan kedua ruas ya. Ini kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapatkan 2S kuadrat sama dengan 90. Sehingga S kuadrat sama dengan 90 dibagi 2, S kuadrat sama dengan 45. Berapa S-nya kita nggak perlu cari tahu ya. Kita cukup sampai S kuadrat saja. Kenapa? Karena di soal ini yang dicari adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu rumusnya 6S kuadrat. Kita tinggal masukkan saja nilai S kuadratnya, yaitu 45. Berarti luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 45. Sama dengan 270. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor berikutnya, nomor 3. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 26 cm, lebar 2,4 dm dan tinggi 15 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah, baik ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya, panjangnya 26 cm, lebarnya yang semula masih satuannya desimeter saya rubah menjadi cm, jadi 24 cm. Terus tingginya 15 cm.
Rumus luas permukaan balok ya sama dengan 2 dikali P kali L ditambah L tambah T ditambah P kali T. Satu ulangi ya, saya ulangi. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali, nah ini kurung yang dihitung dulu, P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Kita masukkan ya PLT-nya ya sama dengan 2 dikali 26 kali 24 ditambah 24 kali 15 ditambah 26 kali 15 sama dengan 2 kali 624 ditambah 360 ditambah 390 sama dengan 2 dikali 1374 sama dengan 2748. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 4. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 726 cm persegi. Volume kubus tersebut adalah Pertama, kita jabarkan dulu rumus luas permukaan kubus, yaitu 6S kuadrat. Sehingga bisa kita tulis bahwa 6S kuadrat sama dengan 726. S kuadrat sama dengan 726 dibagi 6. S kuadrat sama dengan 121. Kita akarkan sehingga S sama dengan akar 121. Dan S sama dengan 11. Selanjutnya baru kita bisa menghitung volume kubus. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Karena S-nya 11 berarti kita tulis saja 11 pangkat 3 ya. 11 kali 11 kali 11 sama dengan 1331. Sehingga jawabannya yang B. Berikutnya nomor 5. Panjang, lebar, dan tinggi suatu balok berturut-turut mempunyai perbandingan 3:4:2. Jumlah panjang seluruh rusuk balok sama dengan jumlah panjang seluruh rusuk kubus. Jika panjang rusuk kubus tersebut 12 cm, volume balok adalah titik. Oke ya. Kita identifikasi dulu yang diketahui dari soal ini. Pertama tentang baloknya ya. Baloknya ini yang diketahui baru perbandingannya saja, maka kita bisa tulis seperti ini ya. Karena panjangnya itu 3 bagian, kita tulis 3x. Lebarnya 4 bagian, kita tulis 4x. Dan tingginya karena ditulis 2 bagian, kita tulis 2x. Nanti kita cari x-nya terlebih dahulu. Terus kubus, panjang sisinya diketahui 12 cm. Dari soal juga bisa dikatakan bahwa panjang total rusuk balok itu sama dengan panjang total rusuk kubus. Panjang total rusuk balok itu rumusnya 4 kali P tambah L tambah T sama, kalau panjang total rusuk kubus itu rumusnya 12 kali S. Langsung kita masukkan P, L, T dan S-nya. Sehingga kita bisa tulis 4 dikali P-nya 3x ditambah L-nya 4x dan T-nya 2x sama dengan 12 kali S. S-nya 12 ya. Kalau kita sederhanakan ya, kedua ruas bisa kita bagi 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3 ya. Lebih gampang ini kalau kita sederhanakan seperti ini. Terus 3x tambah 4x tambah 6x itu 9x sama dengan 3 kali 12 itu 36. Sehingga nilai X-nya sama dengan 36 dibagi 9, yaitu sama dengan 4. Selanjutnya kita hitung volume balok. Rumus volume balok itu PLT, pelit. Nah itu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 3x kali 4x kali 2x. Karena X-nya 4, berarti sama dengan 3 kali 4 12 kali 4 kali 4 16 kali 2 kali 4 8. Nah, sehingga kalau kita hitung hasilnya 1536. Yang D jawabannya ya. Lanjut
Nomor 6. ABCDEFGH pada gambar di samping adalah prisma dengan ABFE sejajar DCGH. Panjang AB sama dengan 4 cm, BC 6 cm, AE 8 cm, dan BF 5 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Pertama, kita harus tahu dulu tentang alas prismanya itu yang mana ya. Alas tidak selalu di bawah ya, kalau dalam bentuk bangun turun, karena bangunnya itu bisa diputar-putar, dibolak-balik. Ciri-ciri prisma itu alasnya sama tutupnya itu bangunnya kongruen ya, sama bentuk dan ukurannya dan saling berhadap-hadapan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa alasnya itu yang ini ya, ABFE. Jadi langkah pertama tentang prisma itu kita tentukan dulu alasnya secara tepat. Kalau kita gambar seperti ini ya, EA-nya 8 cm, AB-nya 4 cm, BF-nya 5 cm. Selanjutnya kita cari dulu luas alasnya ini ya. Luas alas prisma. Karena bentuknya trapesium, maka sama dengan luas trapesium. Luas trapesium rumusnya AE tambah BF, dua sisi yang saling sejajar ditambahkan, dibagi 2 dikali tinggi trapesium ya. Kalau kita tulis di sini AE tambah BF dibagi 2 dikali AB. Kita masukkan angkanya, 8 tambah 5 dibagi 2 kali 4. 4 dibagi 2 sisa 2, hasilnya 2 ya. 8 tambah 5 13 dikali 2 hasilnya 20. Selanjutnya luas sudah, sekarang kita cari keliling alas. Nah, keliling alas prisma itu rumusnya sama dengan keliling trapesium. Berarti jumlahkan semua sisi-sisinya. EA ditambah AB ditambah BF ditambah FE. Dalam hal ini FE belum diketahui. Kita cari FE lewat rumus Pitagoras ya. 8 itu kan dari E ke A. Kalau kita ambil sampai sini saja gini ya, berarti kan panjangnya 8 dikurangi 5 ya, yaitu 3. Terus dari titik sini ke F itu 4. Sama seperti A ke B. Pakai triple Pitagoras ya, FE ketemunya 5. Jadi kalau kalian belum paham, silahkan simak video saya yang membahas tentang rumus-rumus Pitagoras serta cara menggunakan triple Pitagoras ya. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. EA tambah AB tambah BF tambah FE sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 22. Nah, setelah luas alas, keliling alas kita dapatkan, baru kita bisa menghitung luas permukaan prisma. Rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kenapa luas alasnya dikali 2? Karena luas alas sama luas tutupnya sama, berarti kita tinggal menghitung luas alas terus dikali 2. Terus keliling alas kali tinggi itu adalah untuk menghitung dinding atau selimut prisma. Nah, caranya keliling alas kali tinggi. Baik, kita masukkan luas alas sama keliling alasnya ya. Sama dengan 2 kali 26 luas alasnya ditambah keliling alasnya 22 kali tinggi. Di sini tingginya itu tinggi prisma, yaitu garis BC. BC 6 cm dari sini ya. Dan kalau kita hitung 2 kali 26 itu 52 ditambah 22 kali 6 itu 132. 52 tambah 132 hasilnya 184. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah yang C. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Amir mempunyai sebuah sangkar burung berbentuk prisma segi 6 beraturan. Setiap rusuk kerangka terbuat dari aluminium. Tinggi sangkar 60 cm dan panjang rusuk alasnya 25 cm. Jika harga 1 meter aluminium 20.000, biaya pembelian aluminium seluruhnya adalah, baik, kalau kita gambarkan seperti ini ya gambarnya ya.
Jadi ada prisma dengan alasnya itu segi 6 beraturan, di mana panjang rusuk alasnya itu 25 cm, sedangkan tingginya itu 60 cm. Rumus menghitung panjang total rusuk prisma segi N. Ini berlaku untuk bentuk prisma segi apapun ya. Berhubung di sini segi 6, maka N-nya 6 ya. Sama dengan 2N dikali panjang rusuk alas ditambah N dikali tinggi. N-nya kan 6 tadi. Berarti 2 kali 6, 12 ya. Berarti 12 dikali panjang rusuk alasnya 25 ditambah N 6 kali tinggi 60. Langsung saja kita masukkan, sama dengan 300 ditambah 360. Sama dengan 660 cm. Panjang total rusuk prisma segi 6-nya 660 cm. Ubah ke bentuk meter ya. Jadi sama dengan 6,6 meter. Karena harganya itu 20.000 itu per 1 meter. Pakai satuan meter. Baru kita hitung sekarang biaya untuk pembelian aluminium. Sama dengan 20.000 dikali 6,6. Sama dengan 132.000. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal berikutnya nomor 8. Limas TABCD alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm dan panjang TP 15 cm. Volume limas tersebut adalah, gambarnya seperti ini ya. Pertama kita cari dulu ya. Kita buat garis bantu dulu ya. OT ini mewakili tinggi limas dan OP itu mewakili separuh dari panjang rusuk alas. Dari sini kita bisa jabarkan ukuran-ukuran yang perlu untuk diketahui. Pertama AB. AB ini mewakili panjang rusuk alas limas. Karena keliling alasnya 72 sedangkan sisinya ada 4 sisi, maka AB panjangnya 72 dibagi 4 sama dengan 18. Setelah itu OP kita cari. OP itu separuh ya atau setengah dari AB. Berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9. Dan karena TP bentar kita terus dulu ya. Ini OP 9. Terus TP sudah diketahui di soal itu 15. Maka kita bisa mencari panjang OT ya. OT sama dengan 12 cm. Dari mana 12? Kita gunakan triple Pitagoras yang 345. Yang kalau kita kalikan dengan 3 ya, nanti jadinya 9 jadi 3 jadi 9, 4 jadi 12. Terus 5 jadi 15. Nah, ini udah ada 9 sama 15, maka yang sisa yang belum diketahui pasti 12. Nah, ini pasti 12. Nah, selanjutnya kita carilah volume limas. Volume limas rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk persegi, di mana panjang sisinya itu 18 tadi ya. Sudah ya, 18. Maka bisa kita tulis sama dengan sepertiga 18 kali 18, sisi kali sisi dikali tinggi. Tingginya 12. Kita bisa coret ini ya. 18 dibagi 3, 6. Nah, kita tinggal hitung nih. 6 kali 18 dikali 12. Dan jawabannya adalah 1296. Jadi untuk nomor 8 jawabannya yang A. Berikutnya nomor 9. Sebuah atap gedung berbentuk limas segi 4 beraturan. Panjang sisi alas atap adalah 12 meter dan tinggi atap 8 meter. Bagian permukaan atap tersebut akan diperbaiki dengan biaya Rp150.000 per meter persegi. Biaya perbaikan seluruh atap adalah, kita gambarkan dulu ya. Nah, seperti ini ya gambarnya ya.
Yang diketahui sebenarnya hanya panjang sisi alas ya, 12 ini ya. Terus sama tinggi atap 8. Nah, kita bikin garis bantu ya. Misalkan ini titik O ya. Nah, O ke E itu setengahnya dari 12, berarti 6. Menggunakan triple Pitagoras ya, ini kan bentuk segitiga siku ya. Kita pakai triple Pitagoras yang 3, 4, 5 lagi, cuma kita kalikan dengan 2 sekarang. Jadinya kan 6, 8, 10. Nah, ini 6 sudah ada, ini 8 sudah ada, maka sisanya pasti 10. Nah, ini asal dari panjang TE kok 10. Kita gunakan triple Pitagoras. Karena yang dicari itu hanya ya, permukaan atapnya saja. Nah, atapnya ini kalau kita lihat kan bentuknya segitiga. Yang banyaknya ada 4 sisi. Sesuai dengan alasnya segi 4 ya, segitiganya ada 4. Maka luas atau maaf ini bukan volume ya, tapi luas ya. Luas permukaan atap. Nah, ini sama dengan 4 kali luas segitiga. Di mana untuk segitiganya itu alasnya 12, tingginya 10 ya. Berarti bisa kita tulis sama dengan 4 kali 12 kali 10 dibagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Kita bisa sederhanakan ya. 4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 2 24 kali 10 240 meter persegi. Nah, baru selanjutnya kita cari biaya perbaikannya ya. Biaya perbaikannya itu kan 150.000 per meter persegi. Berarti tinggal kali ya. Berarti sama dengan 240 dikali 150.000. Sama dengan 36 juta. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 10. Terakhir ini. Perhatikan gambar di samping. Volume bangun ruang tersebut adalah, nah ini ya gambarnya ya, ini termasuk bangun ruang gabungan ya, yang terdiri dari bagian atas ini bentuknya prisma, dan yang bagian bawah ini bentuknya balok. Kita cari volume masing-masing dari prisma dan balok terlebih dahulu ya. Volume balok dulu yang gampang ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Sudah ada semua, berarti 10 kali 18 kali 12 sama dengan 2160. Ini yang volume balok. Berikutnya kita cari volume prisma, tapi kita pahami dulu kalau prisma itu berkaitan dengan alasnya ya. Volume prisma itu kan luas alas kali tinggi rumusnya. Nah, alasnya ini yang ini ya. Ini alasnya, bentuknya segitiga dengan alas panjangnya 10 ya, sama kayak ini ya, lebar dari balok 10, ini juga 10. Terus tingginya, nah tingginya 8. 8 dari mana? 8 dari 20 dikurangi 12 ya. 20 tinggi bangun ruang semuanya dikurangi tinggi balok, jadi 8. Ini ya, sehingga luas alasnya pakai rumus luas alas atau luas segitiga ya, alas kali tinggi bagi 2. Bisa kita tulis setengah kali 10 kali 8. Nah, dikali tinggi. Tinggi di sini itu tinggi prisma ya, 18. Ini 18 ya. Nah, ini tinggi prisma. Kita hitung ya. 2 bagi 8 itu 4 ya. 10 kali 4 kali 18. Hasilnya 720. Volume balok sudah, volume prisma sudah, maka volume keseluruhan sama dengan 2160 ditambah 720 sama dengan 2880. Jadi jawabannya yang C.